Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat tuh? Tadi sudah absen? Sudah ya? Ini absennya tuh? Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Seperti biasa, siapa yang pimpin doa? Biasa yang bertugas, toh? Marsya? Oke, mari sudah. Ya. Amin. Terima kasih, Marsya. Hari ini Alfa? 3 orang ya. Dirling, Orvis ya. Lalu Itri. Dan yang sakit ini Salma ya. 33 kurang 4 berarti 29 ya. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, itu sampah-sampah dulu. Ya, kalau masalah ini apa? Lumpur ya kita mengerti kan sekarang musim hujan toh. Oke, tapi jangan sampai gosok-gosok lagi tuh kaki di meja ya. Itu kertas. Ya. Kita buat games dulu. Bisa? Semua berdiri. 1 2 3 3 2 1 1 3. Ketara siapa yang salah? 3 1 2. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Ini Linda pindah dengan ini Kartini sini, no? Kita belajar tentang ada tingkatan norma. Ya, ada tingkatan norma. Namun sebelumnya, saya tanya kalian dulu. Di rumah, kalian kalau berbicara dengan orang tua itu biasanya kasar atau lembut? Lembut. Atau ada yang biasa bicara kasar dengan orang tua? Nah, pertanyaannya kenapa kita harus berbicara lembut dengan orang tua? Tidak harus berkata kasar dengan orang tua. Hah? Mas Anda? Ya, karena mereka kita punya mama, karena mereka kita punya orang tua. Yang lain lagi. Ini Maya. Karena mereka yang rawat kita. Oke, karena memang selayaknya kita harus saling menghargai. Ya, oke. Sebentar kita akan belajar tentang ada 4 tingkatan norma. Yang pertama ada cara, yang kedua ada apa lagi? Ya, kebiasaan. Yang ketiga? Ya, tata kelakuan. Yang keempat? Adat istiadat. Ya, anak-anak, dalam kehidupan kita setiap hari kita diatur oleh yang namanya norma atau Masih ingat apa arti kata norma? Adalah ya, aturan atau kaidah yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Makanya tadi guru tanya ke kalian, kenapa kita harus hargai orang tua? Begitu.
Kenapa kalian datang sekolah harus menggunakan seragam? Hah? Kenapa kira-kira? Karena peraturan sekolah. Kita bentuk dalam kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu. Satu baris ini dua kelompok. Silakan. Yang nomor 1 silakan bergabung dengan nomor 1 kelompok. Yang nomor 2 bergabung dengan nomor 2 begitu. Kita bagi ya LKPD-nya. Ini namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, siswa. Jadi yang memiliki masalah sama itu adalah kelompok 1, kelompok 2, satu masalah. Ya. Kelompok 3, kelompok 4, satu masalah. Kelompok 5, kelompok 6, satu masalah. Begitupun kelompok 7, kelompok 8. Masalahnya satu. Tadi di awal, guru katakan bahwa ada 4 tingkatan norma. Yang pertama, cara. Cara ini adalah berkaitan dengan tingkah laku atau kesehariannya kita. Misalnya, cara ini adalah tadi Pak Guru masuk di kelas, Pak Guru bilang, tolong pilih sampahnya gitu. Ya, anak-anak memilih sampah toh? Nah, itu adalah cara kehidupan kita. Oh, berarti supaya bersih kita harus sampahnya dipungut atau dibersihkan. Nah, karena kalau misalnya anak-anak melanggar norma cara, apa sanksinya? Apa Agit? Kena marah atau ditegur, ya? Atau ada yang sampai masuk penjara kalau salah buang sampah? Tidak? Ada yang namanya kebiasaan. Tadi kalian contohnya adalah kalian tadi waktu datang sekolah berpamitan tidak orang tua? Hah? Pertanyaannya kenapa kita harus berpamitan? Ya, menghormati. Apa lagi? Liberty? Menghormati orang tua. Ya, bisa. Nah, apa sanksinya kalau misalnya kita tidak, atau apa hukumannya kalau misalnya kita tidak memberikan salam kepada orang tua waktu kita datang ke sekolah atau pas pulang sekolah? Hah? Apa sanksinya atau apa hukumannya yang bisa kalian dapat? Teguran ya? Oke, kalian pasti kau ini datang sampai di sekolah kau tidak sama siang, kau tidak sapa juga sama kalian. Begitu kan? Ya, orang tua akan memberikan teguran atau orang yang lebih kakak mungkin memberikan teguran. Atau mungkin juga kita punya adik kadang-kadang biasa begitu. Kita sampai langsung makan. Pasti kita adik bilang selamat siang kakak, dia bilang. Ya toh? Ya. Memang betul dia lagi sapa sama kalian tapi dia lagi sedang tegur halus. Ya tidak? Begitu kan? Oke, yang ketiga. Ada yang namanya tata kelakuan. Apa yang menjadi hukuman atau sanksinya? Hah? Masih teguran juga ya? Ya, kalau di sekolah selain teguran dia ada tingkatan. Selain teguran mungkin kalau besok masih buat hal yang sama lagi akan dikasih peringatan lagi. Ya toh? Lalu kalau misalnya masih buat hal yang sama lagi, nah, biasanya kita panggil orang tua atau teman-teman akan dibina secara individu atau secara personal melalui wali kelas, ya toh? Atau mungkin guru BK ataupun sampai kepala sekolah. Ya, kan tidak mungkin kalau misalnya Anda hanya pelanggarannya kecil saja, langsung kepala sekolah yang tegur, tidak kan? Nah, pasti dulu akan melalui wali kelas, ya toh? Ya, kalaupun wali kelas belum tegur, pasti di kelas kalian kan ada pimpinan atau ada ketua kelas, ya toh? Nah, ketua kelas tegur mungkin gitu. Itu tingkatannya. Ya, lalu yang terakhir ada yang namanya adat istiadat. Tahu adat istiadat toh? Ya, kebiasaan yang sudah tradisi dan menjadi kebiasaan yang sangat sering dilakukan di masyarakat. Ya, misalnya kalau kita punya daerah sini ada misalnya adat kawin mawin, ya toh? Lalu ada adat kematian. Nah, itu merupakan kebiasaan dan sudah menjadi tradisi yang kita namakan sebagai adat istiadat. Nah, kira-kira kalau melanggar adat istiadat apa sanksinya? Hah? Ada denda? Betul, ada denda.
Kalau di buku dikatakan dikucilkan atau diusir dari masyarakat tersebut. Ya, diusir. Ini apa? Harus kita antri. Begitu. Kenapa perlunya kita antri? Nah, itu salah satu jawabannya. Betul, Ustaz. Hmm? Coba kasih banyak lagi. Kasih banyak lagi dong penjelasan. 45 kasih banyak lagi. Ya? Bisa. Kenapa itu sudahnya salah satu? Tapi harus dijelaskan. No? Sabar ya? Sabar ya? Apa nomor 4 pertanyaannya? Nomor 4 kasih jelas lagi. Ya, kasih banyak lagi pertanyaan jawabannya. Sudah betul. Kasih banyak lagi. Nomor 5 juga dikembangkan ya? Dikenakan ya. Bisa. Betul. Situ sudah? Kita sudah bisa apakah? Presentasi kah? Ya, yang pertama kelompok 2 ya, stasi. Ya, silakan maju. Pagi Pak Guru, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Saya kelompok 3, saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nomor 1, masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Meludah sembarangan bisa membahayakan orang lain. Nomor 2, norma apa yang diangkat pada bacaan di atas? Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpanan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekadar celaan. Oke, tepuk tangan kelompok 1 kelompok 2. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Ibu. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Manfaat budaya antri bagi siswa. Nomor 2, mengapa kita perlu menaati norma tersebut? Supaya tidak berdesak-desakan, supaya tidak terjadi kecelakaan. Nomor 5, sikap-sikap apa yang perlu dikembangkan setelah membaca bacaan di atas? Menghargai sesama, mengenal budaya antri, bersabar, menghormati, disiplin, jujur. Apa sanksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagaimana risiko yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi saya. Nomor 1, masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Anak SMP 2 Batu Layar sudah melanggar disiplin dilihat dari siswa yang sering terlambat datang ke sekolah,
tidak menaati peraturan sekolah dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. 2. 4. Mengapa kita perlu menaati norma tersebut? Karena norma tersebut sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menaati peraturan. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. 5. Sikap yang perlu dikembangkan setelah membaca bacaan di atas. Kita dapat menaati peraturan tersebut, kedisiplinan, ketaatan. Norma apa yang diangkat pada bacaan di atas dapat dilakukan. Nomor 3, apa sanksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagaimana risiko yang didapatkan ketika melanggar norma tersebut? Sanksi yang didapatkan adalah ditegur, diperingatkan agar kita tidak mengulangi kesalahan tersebut. Demikian diskusi kami. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Ibu. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Nomor 1, masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Kebudayaan Sumba Timur. Bagaimana resiko yang didapatkan ketika melanggar norma tersebut? Sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Nomor 4, mengapa kita perlu menaati norma tersebut? Karena norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan adat masing-masing. Demikian hasil diskusi saya. Sekian dan terima kasih. Dari tadi yang teman-teman sudah laksanakan, Pak Guru mau kasih penilaian atau reward. Penilaian maksudnya teman-teman, Pak Guru kasih nilai yang terbaik ya. Ya, tadi teman-teman yang teman-teman sudah kerjakan itu semua sudah benar semua, tidak ada yang salah. Tapi Pak Guru mau memberikan jawaban yang paling baik itu ada di kelompok berapa? Pak Guru perhatikan tadi jawaban yang paling baik itu ada di kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Ya. Cepat ya. Waktunya 10 menit saja. Ya, mari sudah. Mari sudah kumpul sudah. Kumpul saja. Untuk minggu depan kita masuk pada materi lembaga-lembaga sosial ya. Ya, anak-anak. Hari ini pembelajaran senang tidak? Ya. Di mana letak senangnya? Yang merasa senang tadi di mana? Bagian mana tadi yang senang? Kelompok. Kalau sekarang saja dari kecil kalian sudah bisa membudayakan antri. Budaya antri itu sudah banyak hal yang kita pelajari. Tadi teman-teman bilang saling menghargai, yaitu saling menghargai hak orang lain, tidak merampas hak orang lain. Kalau anak-anak sudah mampu mengantri, membudayakan hidup antri, anak-anak sudah tidak akan korupsi ke depannya. Iya tidak? Ya. Kalian belajar sabar di situ. Nah, adat dan istiadat itu perlu kita jaga, perlu kita lestarikan. Nah, besok-besok kita akan menjaga itu. Kita akan melaksanakan adat tersebut. Misalnya kita sudah besar, jelas kita sudah nanti akan duduk di tikar adat atau kita sudah yang melaksanakan adat tersebut. Iya toh? Oke. Itu ya yang menjadi nilai moral kita punya kehidupan hari ini, kita punya pembelajaran hari ini. Sebisa mungkin anak-anak petik dan anak-anak pakai dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya? Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang, silakan berikan salam. Siap.